Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman guru semuanya, kali ini kita bertemu lagi melaksanakan kegiatan kita yang kedua, melaksanakan video pembelajaran tentang praktek pengujian sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami. Baiklah, pada kali ini alat dan bahan yang kita gunakan, alatnya pertama kita gunakan sendok takar sebagai wadahnya, kemudian pipet tetes dan lumpang alu sebagai alat tumbuk halusnya, serta beberapa mililiter air. Bahan yang kita gunakan kita ambil dari dedaunan dan bunga. Yang pertama kita ambil dari daun bayam merah, yang kedua daun hanjuang, yang ketiga bunga vinca, yang keempat bunga asoka, dan yang kelima bunga bougainville. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai kegiatan praktek kita. Pertama kita haluskan dulu bahan. Kita ambil satu bahan, yaitu bayam merah, kita haluskan, kita tumbuk. Kita ambil ekstrak dari daun bayam tersebut. Setelah dihaluskan, kita ambil dengan menggunakan pipet, kemudian kita letakkan pada 4 wadah. Pertama ekstrak daun bayam, wadah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat juga kita letakkan dengan ekstrak yang sama. Setelah kita letakkan ekstrak tadi, dari keempat tadi kita ambil 3 sebagai penguji sifat larutan asam, basa, dan garamnya. Pada larutan asam kita ambil dengan pemberian jeruk nipis. Kemudian pada sifat basa kita ambil dari kapur sirih, dan yang ketiga garam. Nah, jadi ada 4 sendok takar dengan pemberian sifat yang berbeda masing-masingnya. Nah, dari percobaan tadi juga dilakukan hal sama terhadap 4 bahan lainnya, pada daun hanjuang, bunga vinca, bunga asoka, dan bunga bougainville. Sehingga dari percobaan tadi kita dapatkan beberapa perubahan warna yang terjadi dari sifat asam dan basa. Dan pada garam ternyata semuanya netral, tidak terjadi perubahan sama sekali dari sifat dasar dari ekstrak daun maupun bunga tersebut. Nah, inilah hasil dari percobaan kita. Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, perubahan warna dari bunga yang sama ternyata memiliki sifat yang sama juga terhadap sifat asam dan basanya yang sama pula. Contohnya, warna yang sama yaitu pada bunga vinca dengan bunga bougainville ternyata menghasilkan warna yang sama pada sifat asam dengan warna merah muda, dan pada sifat basa menghasilkan warna kuning. Kesimpulan yang kedua, perubahan warna juga terjadi pada daun yang berwarna sama. Ternyata juga memiliki sifat asam dan basa pada perubahan warnanya. Contoh yang kita ambil dari percobaan tadi yaitu pada daun bayam merah dan daun hanjuang. Perubahan warna yang terbentuk, warna dari sifat asam dengan pemberian jeruk nipis ternyata dua-duanya cenderung berwarna merah tua. Dan pada sifat basa dengan pemberian kapur sirih, hampir dua-duanya berwarna hijau. Nah,
berdasarkan kesimpulan percobaan kita tadi, ternyata kecenderungan warna juga mempengaruhi terhadap sifat asam, basa pada jenis tanaman maupun indikator alami yang kita gunakan. Dan kesimpulan kita yang ketiga, dari 5 percobaan yang kita lakukan itu, maka kita ambil 2 indikator untuk bisa dijadikan sebagai bahan alami untuk pengujian lalu sifat larutan asam dan basa. Di sini insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pencobaan pembuatan indikator alami pada kertas saring, yaitu pada tanaman daun hanjuang serta bunga vinca, karena duanya memberikan pemberian warna yang sangat mencolok. Baik Bapak Ibu, demikian percobaan kita kali ini. Semoga bisa kita gunakan bersama dan manfaatkan dalam pembelajaran kita. Demikian saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.